serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan baru bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk kemuliaan. Mari sekali lagi katakan bagimu, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu. Pikiran-pikiranku, kehendakku kuserahkan, harapanku hanya di dalam-Mu, agarku bersamamu. Amin. Terimamu rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi diberkati ini Tuhan, karena Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang minggu di mana Tuhan telah menolong, memberkati, memelihara kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setelah kami puji-puji Engkau, bicaralah Engkau bagi kami Tuhan, sebab sungguh kami rindu mendengarkan isi hati-Mu dinyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami Roh Kudus, dan kami percaya bahwa pagi hari ini firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Semua kita yang siap diberkati pada pagi hari ini, bersama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu tentang melayani. Tema khotbah pada pagi hari ini tentang melayani. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas mengenai hari Tuhan untuk minggu hari ini, karena saudara, materi yang saya susun mengenai hari Tuhan itu secara khusus bagian yang kelima pembahasan kita, bagian yang keenam pembahasan kita mengenai antikris. Saya belum menyelesaikannya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya masih mencari beberapa sumber yang harus kuat supaya saya dapat menyampaikannya dengan lebih baik tentang bagian yang terakhir yang bicara tentang angka 666 tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kita tinggalkan sementara itu khotbah tentang kedatangan Tuhan atau hari Tuhan yang akan segera datang itu, dan kita beralih ke satu tema yang sederhana, tema yang tidak berat, saudara. Ya, bicara soal antikris itu berat, tapi sekarang kita beralih ke tema yang ringan-ringan pada pagi hari ini, yaitu tentang melayani. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang akan kita soroti pada pagi hari ini yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, saudara. Namun sebelum kita akan memperhatikan khusus Kisah pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, saya ingin dulu mendahului dengan beberapa pernyataan ini, saudara. Yang pertama, pernyataan saya adalah melayani itu adalah kewajiban semua orang Kristen. Jadi saya ulang, melayani itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu berarti sesuatu yang tidak bisa tidak, atau sesuatu
sesuatu yang tidak bisa tidak dilakukan. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban itu tidak ada tawar-menawar. Kewajiban itu mutlak harganya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pelayanan atau melayani itu adalah harga mutlak bagi semua orang Kristen. Itu adalah kewajiban semua orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan beberapa kutipan ayat firman Tuhan berikut ini. Misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, Yesus berkata begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, dia memberikan sebuah teladan, dan teladan itu harus dibuat oleh semua yang mengikuti dia. Teladan apa? Pertanyaannya. Saudara, mari kita lihat kontekstual dari Yohanes 13. Kita mundur di ayat berikut ini. Saudara yang diberkati, ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, lalu ayat yang kelima, di sana dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Di ayat yang ke-15 tadilah kemudian Yesus berkata, teladan itu dia berikan supaya kita juga berbuat seperti yang dia lakukan. Nah, apa makna Yohanes 13 ayat 4 dan ayat yang kelima? Saudara yang diberkati, kalimat yang kita baca di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima tidak memberikan arti secara hurufiah. Jadi kemudian kita pulang, angkat kain, ikat di kita pinggang, lalu kemudian kita basuh kaki istri kita, suami kita, anak-anak kita, bukan. Atau mungkin seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang sampai hari ini masih melakukan tradisi ini. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah tradisi Yahudi, budaya Yahudi. Budaya ini adalah, saudaraku, pekerjaan dari seorang hamba atau seorang pembantu, seorang yang namanya pelayan. Dia punya tugas adalah membasuh kaki tuannya, punya tugas adalah membasuh kaki para tamu-tamu tuannya. Dan pakaian daripada seorang hamba itu, dia tidak memakai jubah, tetapi dia akan mempunyai satu helai kain yang diikatkan di pinggangnya, dan kemudian itu adalah tanda, ciri khas dari seorang pelayan atau pembantu atau saudara budak pada masa itu. Jadi ketika Yesus bicara tentang keteladanan ini, artinya keteladanan soal melayani, soal menjadi pelayan. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu menjadi rasul, kamu dipanggil menjadi orang Kristen, kamu dipanggil untuk menjadi percaya, maka kamu tidak boleh lupa panggilan kamu adalah menjadi pelayan, melayani. Ini teladan yang Yesus tinggalkan. Karena itu tadi statement di awal sekali lagi mengatakan bahwa pelayanan itu kewajiban. Kenapa? Karena Yesus bilang itu teladan yang harus kita buat. Jadi kalau kita tidak buat, itu berarti kita tidak meneladani Yesus. Kalau kita tidak melayani, berarti kita tidak meneladani Kristus, saudara. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Selain itu, saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat berikut ini juga yang menjadi dasar penting bahwa pelayanan itu adalah sebuah kewajiban. Perhatikan dalam Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ini Yesus yang bilang. Jadi kita sone boleh lewat botong pung guru, sone boleh lewat botong pung tuan. Saudaraku yang diberkati, ayat berikutnya 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba
jika ia menjadi sama seperti tuannya. Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus itu kita angkat sebagai guru kita. Is my teacher. Dia guru saudara, dia Tuhan kita. Maka Tuhan kita saja melayani, guru kita melayani, saudara, rabi kita melayani. Nah kita, kalau kita tidak melayani, berarti hanya ada dua kemungkinan. Kita lebih dari guru kita sehingga kita tidak melayani, atau kita lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah dari guru kita sehingga kita tidak melayani. Karena Alkitab berkata seorang itu paling tidak cukuplah dia menjadi sama seperti tuannya, sama seperti bosnya, sama seperti gurunya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, karena itu kewajiban itu, melayani itu bukanlah sesuatu yang ya perintah. Kalau perintah itu bisa saja, perintah itu bukan perintah yang mutlak, tetapi mungkin bisa tawar-menawar. Tetapi ini bukan hanya sekedar perintah. Pelayanan itu sebuah kewajiban, karena Yesus menjadi teladan kita di dalam melayani. Karena Yesus menjadi teladan kita di dalam melayani, maka tidak ada kata bagi orang Kristen untuk tidak melayani. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Kisah pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 tentang pelayanan atau tentang melayani. Nah, saudara, apa saja yang akan kita perhatikan? Mari kita perhatikan terlebih dahulu ayat 1 Kisah pasal 6. Sama-sama kita membaca ayat ini di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perhatikan, Alkitab berkata bahwa ketika jumlah murid makin bertambah, bukan hanya di ayat 1 saja, tetapi di bagian ayat 7 pun mengatakan hal yang serupa. Mari kita baca kembali ayat 7 Kisah pasal 6. 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang diberkati, dari dua ayat firman Tuhan ini kita melihat jelas bahwa kekristenan itu dari hari ke hari selalu mengalami yang namanya peningkatan. Kekristenan itu tidak pernah stuck. Kekristenan itu tidak pernah jalan di tempat. Kekristenan itu selalu bertumbuh, berkembang. Itu sejarah membuktikannya. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu melayani itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau kita tidak melayani, kita sedang melihat bahwa ada sebuah perkembangan yang begitu luar biasa. Jiwa-jiwa semakin bertambah, Injil firman Allah disebarkan sampai kemana-mana. Ada orang yang memberi dirinya untuk menjadi percaya, tapi kita tidak melayani. Waduh, itu bahaya sekali, saudara. Sama seperti begini, di rumah kerjaan terlalu banyak, ya saudara. Ada cuci piring, ada masak, ada pel rumah, ada saudara apalagi sapu halaman dan lain sebagainya. Tetapi Anda lihat kerjaan begitu banyak, Anda dan saya kemudian lipat tangan, tidur, ya saudaraku. Lalu pokoknya enak-enak kita sapa siar, sesuka-suka kita. Kerjaan itu kita tidak peduli. Piring tak lempar di situ, ya saudaraku, itu semua itu kira-kira saudara yang diberkati, lama-lama maka rumah itu akan jadi sarang penyamun dan sarang segala-galanya, ya saudara. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang tidak diselesaikan. Karena ada pekerjaan yang tidak diperhatikan. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa bukan karena kita baru pekerjaan bertumbuh. Pekerjaan Tuhan itu sudah bertumbuh. Jiwa-jiwa itu sudah banyak memang, saudara. Tapi persoalannya adalah, ada tidak orang yang mau melayani? Itu pertanyaan.
Adakah orang yang mau melayani? Pekerjaannya banyak, saudaraku. Pelayanannya membutuhkan banyak orang. Tetapi adakah orang-orang yang mau melayani? Saudara perhatikan juga apa yang Yesus katakan di dalam beberapa ayat di dalam Injil, saudaraku, berikut ini. Ya. Perhatikan ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 2. Mari kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sampai situ. Jadi tuayan sudah ada. Persoalannya yang melayani yang belum ada. Pekerjaannya ada, tapi yang mengerjakannya tidak ada. Jadi dari kacamata Tuhan itu kadang berbeda dengan kacamata kita, saudara. Kacamata kita mungkin kita lihat dulu yang Kristen, yang sudah bertobat, baru kita pikir itu ada pelayanan. Tetapi dari kacamata Tuhan, Tuhan bilang sebenarnya pelayanan ini sudah ada. Diibaratkan dengan, saudaraku, tuayan memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya inilah alasan pertama mengapa kita harus melayani itu sebagai kewajiban. Karena bukan, sekali lagi, pelayanan itu ada baru, saudaraku, kita melayani bahwa baru pelayanan itu memunculkan sesuatu yang ada. Tetapi justru karena sesuatu itu sudah ada, maka dibutuhkan orang melayani. Ya saudara, jadi ini berbeda sekali dengan konsep berpikir sekelompok orang Kristen yang, saudaraku, berpikir bahwa pelayanan ini belum ada sehingga butuh orang untuk melayani. Bukan, pelayanan sudah ada, membutuhkan orang. Saudara yang diberkati Tuhan, ibaratnya itu sama seperti rumah sakit ya, saudara. Orang sakit sudah ada ya, makanya perlu didirikan rumah sakit. Bukan rumah sakit ada baru orang sakit ada ya, saudara. Kenapa butuh dokter? Bukan dokter ada baru, saudaraku, orang sakit ada. Tidak, jangan balik. Orang sakit ada dulu baru dokter ada. Karena itu, saudaraku, dalam pelayanan pun demikian. Jiwa-jiwa sudah ada, tuayan sudah ada, tapi yang melayani itu, saudara, yang melayani yang susah. Yang mau tahu bahwa kewajibannya dalam melayani itu yang tidak banyak, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu marilah kita semua menyadari akan hal ini, bahwa Tuhan sudah siap semua-semuanya. Tuayan itu sudah ada, tetapi yang melayani ini yang kadang-kadang tidak respon. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan juga dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini mereka, saudaraku, bicara soal penuaian secara hurufiah. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus tidak bicara soal hurufiah. Kalau gandum kamu panen 4 bulan lagi, jadi kamu tunggu kapan panen dulu baru kamu pipanen. Itu gandum, itu padi, itu jagong. Nah, kalau kita relevansikan dengan masa sekarang. Tetapi beda dengan di ladang Tuhan, beda dengan, saudara yang diberkati, di pekerjaan Tuhan. Yesus berkata di dalam ayat itu, sama-sama kita baca mulai kata lihatlah, 1, 2, 3. Kalau di dalam pandangan pelayanan pekerjaan Tuhan, ladang sudah menguning, bukan masih hijau. Dalam pandangan Tuhan, ladang sudah menguning, bukan baru tanam, sehingga tunggu 4 bulan lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, itu bedanya ya. Karena itu hari ini sekali lagi Tuhan mau kita ada semua di dalam melayani Tuhan ya. Ingat, melayani itu kewajiban. Karena satu alasannya, ladang sudah menguning. Bahasa Kisah Rasul pasal 6, saudara, bahwa manusia sudah boah. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk khotbah di Oel Puah, saudara. Saya tidak pernah kenal opa itu, tidak pernah kenal keluarga ini, saudara.
hanya mereka nonton di televisi dan beberapa kali ikut khotbah di YouTube dan juga di Facebook, saudara. Dari Oel Pua dong datang jauh-jauh sampai di sini, saudara. Padahal hari itu saya punya 2 jadwal khotbah di Sikumana dan di Oeba. Dong 2 datang, suami istri. Saya kaget, saya juga tidak kenal. Saya sambut baik-baik masuk dalam rumah, saudara. Dong bilang, bapak kami dari Oel Pua. Kami pun opa usia ini hari 70. Besok usia 72 tahun, saudara. Ya. 74 tahun. Kami mau kasih kado apa bapak? Selama ini nih kami hanya dengar kalau opa nih suka nonton dan juga suka dengar khotbah. Tapi ada 2 hamba Tuhan yang dia suka dengar. Satu Pak Mel, satu Pak. Jadi kami pikir-pikir kalau bicara Pak Mel kayaknya agak susah. Apalagi mendadak begini. Coba kita ke Bolok saja, saudara. Maka datanglah dari Oel Pua sampai ke Bolok. Hanya mau kasih hadiah kado buat opanya berulang tahun. Undang saudaraku untuk pergi bikin acara ucapan syukur ulang tahun dari opanya. Saudara, saya pikir-pikir dia langgar gereja berapa banyak. Ya, dia langgar pendeta berapa puluh banyak. Dari Oel Pua sampai di sini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah ini lagi saya pergi sampai di sana, saudara. Di samping rumahnya itu sama persis dengan begini. Di sampingnya gereja masih Injil di timur. Saya khotbahnya di sebelah. Saudara yang diberkati Tuhan. Rasanya saya pikir kali bagi. Tapi waktu bilang begini, Pak Pendeta tak usah takut. Ibu Pendeta juga beta undang datang. Tapi besok kasih tahu Ibu Pendeta, ini hari ini beta undang bepung saudara yang datang khotbah di sini. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Opa umur 74 tahun. Ladang sudah menguning, saudara yang diberkati Tuhan. Saya juga tidak tahu kalau ladang itu ada di Oel Pua. Saya juga tidak pernah tahu, ya saudara. Yang saya tahu adalah kerjakan saja. Ya. Tuayan itu sudah ada, kita tidak pernah tahu, saudara. Karena itu ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita lihat orang dulu, baru kita mau untuk berbicara firman, atau kita bersaksi, atau kita memuji Tuhan, atau kita melayani. Ingat, pelayanan itu sekali lagi sudah Tuhan siapkan. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu tuayan itu ada di mana. Karena itu tugas kita adalah melayani saja. Tugas kita melayani, tuayan itu sedang akan dituai, saudara. Jadi saudara bayangkan, kita menuai jiwa, menuai saudara. Bagaimana tuayan-tuayan itu bukan saja lewat tatap muka, tetapi terkadang kita tidak tatap muka. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang bisa dituai karena ada orang-orang yang terbeban di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Selesai saya khotbah, ternyata opa-opa tuh suka nonton iNews TV. Saudara, beruntung itu saudara yang diberkati. Ya. Waktu saya khotbah tuh saya tidak tahu yang nonton berapa. Kan di iNews itu saudara kita khotbahnya duluan, setelah itu baru diputar. Ya, tidak live. Saudara yang diberkati. Ya. Selesai saya khotbah, saudara laki-laki dari istri yang berulang tahun itu datang kepada saya. Wih bapak, saya ini lihat bapak. Ya saudara, saya bilang lihat di mana? Di iNews bapak. Wih bapak memang keras ya. Tapi saudara, saya lihat dia tarik rokok. Maka saya juga bilang, wih bapak juga keras ya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya keras, mau bapak juga keras ini. Saudara, jadi ingatlah tuayan itu banyak. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa jangkau dengan cara kita. Tetapi saudaraku, ada begitu banyak alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Makanya saya ulangi selalu dalam khotbah-khotbah di tempat ini. Jangan pernah berhenti untuk bersaksi dengan cara apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ya, yang suka main YouTube, yang suka main Facebook, WA, Instagram, segala macam, bersaksilah lewat semuanya itu. Karena saudaraku, ladang ini sudah menguning, siap untuk dituai. Ada banyak jiwa yang Anda tidak lihat dengan kasat mata, tidak lihat dengan mata yang saudaraku bertatap muka langsung, tetapi ada banyak jiwa yang sedang dituai. Amin. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, mesti tanamkan prinsip ini ya, bahwa melayani itu kewajiban. Melayani itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Melayani itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Tapi melayani itu kewajiban. Kalau kita sudah tahu kewajiban,
maka sekali lagi kita tidak akan pernah berhenti melayani. Kita akan terus melayani di mana saja, kapan saja kita akan melayani Tuhan. Karena saudaraku, tuayan sudah menguning, siap untuk dituai. Mungkin ketuayan itu adalah tetanggamu, mungkin ketuayan itu adalah orang seisi rumahmu. Kita tidak pernah tahu. Tetapi saudara, ada banyak kali kita vakum, kita tidak melayani, kita tidak beritakan firman, kita tidak saksi buat dia. Sehingga saudara, itu tuayan sukuning mau babusuk di situ, maka tong sone peduli. Akhirnya dia babo karena tidak ada yang tuai. Akhirnya tikus makan buang. Akhirnya sudah setan yang caplok karena kita tidak menuai. Saudara yang diberkati Tuhan, di kampus STI saya sampaikan kepada mahasiswa, saya bilang, saudara, Tuhan itu pilih orang untuk diselamatkan, dan Tuhan itu sudah pilih orang juga untuk dibinasakan. Itu ayat Alkitab, saudara. Dia pilih Yudas Iskariot untuk memang dibinasakan. Karena sejak awal dikatakan di dalam Alkitab, aku pilih kamu, tapi seorang di antaramu itu setan memang. Itu setan, iblis memang, Yudas. Tapi saudara, itu dari kacamata Tuhan. Kacamata kita tidak tahu siapa yang setan, siapa yang sungguh-sungguh mau diselamatkan. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tugas kita melayani, tugas kita beritakan Injil, tugas kita kabarkan keselamatan. Kita tidak tahu yang mana yang Tuhan pilih. Yang pasti Tuhan bilang, tuayan sudah menguning. Semua kita harus melihat tuayan menguning. Entah yang mana yang akan dituai, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani. Kita adalah beritakan Injil. Urusan kita adalah bersaksi. Urusan kita adalah menjangkau jiwa. Urusan kita ajak orang datang kepada Kristus. Yang dituai mana kita belum tahu. Amin. Makanya setiap hari Rabu Praise and Worship saya suruh Anda mulai belajar bersaksi. Kita tidak tahu ya saudara, siapa tahu yang Anda ajak itu orang pilihan Allah. Kita kan tidak tahu. Tapi karena kita tidak ajak, saudaraku yang diberkati, kita tidak pernah tahu dia ini pilihan Allah atau bukan. Dalam pandangan kita cuma negatif. Dia ini orang tidak baik, dia ini orang begini, dia ini orang begitu. Belum tentu dalam pandangan Tuhan. Siapa tahu dia inilah tuayan yang menguning. Siapa tahu dia ini yang mau dituai. Kita tidak pernah tahu, saudara. Karena itu tugas kita adalah beritakan, tugas kita undang, tugas kita ajak. Tugas yang lain itu tidak usah pikirkan, saudara yang diberkati Tuhan. Itu kewajiban kita. Karena ladang sudah menguning, saudara. Jadi setiap kali Anda lihat orang, Anda mesti lihat itu sebagai ladang yang sudah menguning, siap dituai. Ya. Setiap kali saudaraku yang diberkati, kita ada di mana saja. Saya ulang, mulai dalam rumah, tetangga kita, lingkungan kita. Ini semua kita tidak tahu. Ini tuayan semua. Tuayan semua. Yang mana yang Tuhan tetapkan, yang mana yang Tuhan pilih, itu urusan Tuhan. Yang pasti dalam kacamata kita, ini tuayan yang sudah menguning. Saya harus tuai, saya harus beritakan Injil, saya harus bersaksi, saya harus nyatakan tentang Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan. Kedua, ya, sebelum kita lanjut kedua. Jadi, kalau mau pekerjaan Tuhan itu berkembang, seperti yang kisah 1, kisah 6, ayat yang pertama dan ayat 7. Maka marilah kita melayani Tuhan. Tidak ada cuman kita diam-diam saja, saudara. Ya. Doa bagus, ya. Tapi kalau kita tidak bertindak sama aja. Kita tidak pernah lihat di dalam Alkitab Yesus ajarkan berdoa saja maka jiwa-jiwa akan datang kepadamu. Tidak ada, saudara. Yesus berkata pergilah, pergilah. Jadi Yesus berkata jelas. Jadi kalau mau saudara ada sebuah perkembangan, ada sebuah pertumbuhan, ada yang namanya multiplikasi, maka orang Kristen mesti tahu tugasnya dulu. Jadi sesuatu yang membuat kekristenan itu menjadi terhambat karena orang tidak tahu tugasnya. Ya. Karena jemaat tidak mengerti tugasnya. Karena pendeta tidak mengerti tugasnya. Sekarang saya khotbah setiap malam jam 10. Saudara yang diberkati Tuhan, saya kasih judul itu berita, program adalah program Sorga dalam Berita. Saya ingat dulu itu ada berita dunia dalam berita, itu jam 10 malam. Maka saya rubah,
surga di dalam berita. Saya khotbah, lalu saudara seorang anak Tuhan, tidak tahu dia ini, dia pakai akun palsu. Dia messenger saya, dia inbox saya, dia bilang begini, "Woi pendeta, kau dengan Mel Atok itu hanya ribut saja di Facebook dan YouTube." Ya saudara, wih, dia kirim ke saya begitu, saudara. Ya, kamu itu hanya berani ribut saja di Facebook dan di YouTube. Ya, kamu tidak lihat itu di Amanatun sana ada banyak jiwa-jiwa yang sudah pindah. Dikirim beberapa video beberapa waktu yang lalu di mana ada anak-anak kecil 2 orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan kemudian menyatakan diri masuk Muslim. Saudara yang diberkati Tuhan, saya jawab dia, "Terima kasih abang." Saya bilang begitu. "Ya, terima kasih abang. Tapi abang sekarang ada di mana?" Saya tanya dia, saudara. Ya, lalu dia bilang begini, "Saya bukan pendeta, kamu yang pendeta." Ya, saudara. Saya jawab dia lagi, "Abang harus tahu ya bahwa tugas melayani beritakan Injil itu bukan tugas pendeta. Saya sudah lakukan saya pun tugas. Kalau abang di Amanatun, nah abang tolong jangkau juga yang di Amanatun. Abang tak usah kasih naik video lalu menghakimi saya, Mel Atok dan lain sebagainya yang suka khotbah-khotbah di YouTube dan Facebook." Saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang dia begitu. Ya, karena tugas melayani itu bukan tugas pendeta. Ya, kalau kita tugas pendeta, berapa banyak sekolah teologi di Kota Kupang ini, berapa banyak sekolah teologi di Indonesia ini, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini, saudara. Belum lagi kalau itu sekolah teologi keluar hamilin orang puana, ya itu kan belum tahu itu, saudara. Keluar dari sekolah teologi tidak melayani, kan itu banyak, ya saudara yang diberkati. Jadi itu tidak kita bisa jadi dasar bahwa melayani itu harus pendeta, tidak bisa, saudara. Jadi dia bilang saya begitu, lalu saya jawab dia begitu, dia bilang begini, "Saya tidak mau jadi pendeta karena saya lagi cari seorang pendeta yang lagi hamilin adik saya." Wih, saya kaget, saudara. Lalu saya bilang begini, "Jangan sampai kamu ini kepahitan sama pendeta, karena pendeta hamilin kau punya adik, kau cap kami pendeta semua jadi tidak baik habis." Saudara, lalu saya bilang begini, "Itu pendeta dari mana?" Dia jawab, lalu saya bilang begini, saya tidak sebut organisasi. Bilang, "Hei, kalau kau tahu dia yang hamilin pendeta, kamu dihamilin adikmu, kau pergi lapor langsung, ya, supaya itu organisasi selidiki dia di mana itu orang ini yang hamilin. Apalagi kau tahu namanya jelas, ya tahu saudara. Kenapa mesti kau pusing-pusing cari? Ya, gampang sekali. Kalau kamu tidak mau lapor dia punya organisasi, saya bilang lapor polisi, biar polisi yang cari dia, karena dia tidak bertanggung jawab." Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tapi tugas kita melayani, bukan tugas cari pendeta yang hamilin adikmu. Tugas kita itu melayani. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu tugas polisi, tugas para aparat keamanan. Tugas kita melayani. Saudara, dan memang berita yang dia sampaikan itu benar. Dan saya sudah dengar dari beberapa hari yang lalu, diunggah di Facebook, di akun, di grup WA PI Smart NTT juga, dan saya memberikan pandang mentar, saudara. Saya bilang kan kita punya gereja yang dekat-dekat dengan Amanatun itu kan ada banyak, ya saudara. Kalau kita yang pergi di sana percuma, karena kita mau pergi berapa puluh banyak kali, paling kita pergi KKR 1-2 kali, kita pulang. Kamu yang dekat-dekat situ, saudara. Ya, karena saudaraku waktu mereka mengucapkan 5 kalimat syahadat itu terkesan dipaksakan. Mereka tidak tahu omong juga, ya saudara. Tapi karena persoalan duit, persoalan beras, persoalan makanan, ya saudara. Tapi sekali lagi kita harus lihat ini sebagai bentuk templakan keras bagi kekristenan. Itu membuktikan bahwa ada banyak orang Kristen yang tidak melihat ladang sedang menguning. Mereka ada di gereja, saudaraku. Bukan tidak ada gereja, mereka ada gereja. Tapi kenapa mereka begitu lekas berbalik dari Tuhan? Kenapa mereka rela tinggalkan Kristus? Persoalan kedua, kalau mereka tidak kuat di dalam iman. Tapi persoalan yang pertama adalah mereka benar-benar sudah dilayani dengan baik, dikasih makan rohani dengan baik. Saya percaya kalau rohani mereka dikasih makan dengan baik, sekalipun jasmani mereka lagi miskin melarat, tapi mereka tidak akan mundur. Tapi
Tapi ini ada persoalan dengan soal makanan rohani yang diterima, soal konsumsi rohani yang mereka terima, sehingga iman mereka abal-abal, agama mereka cuma tempelan. Saudaraku, itu bahaya sekali bagi kekristenan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, adalah baik buat kita sekalian untuk punya roh yang melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, sekali lagi pekerjaan Tuhan akan berkembang. Saudara yang diberkati Tuhan, Kisah 6 ayat yang kedua. Sekarang kita pindah di ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudara lihat ya, karena semakin bertambahnya jiwa ladang menguning, rasul-rasul lihat, wih, kalau kotong hanya urus soal diakonia, firman Allah tidak diberitakan dengan baik, bahaya. Saudara, firman Allah tidak disampaikan dengan baik, ini sebuah kendala. Karena itu saudara, waktu orang melayani Tuhan, hal yang kedua yang harus kita tekankan adalah tugas kita itu adalah memuridkan orang. Memuridkan orang, bukan hanya mengkristenkan, tetapi memuridkan. Itu beda sekali, saudara yang diberkati. Karena kata memuridkan itu berarti ada ajaran, ada firman Allah yang disampaikan. Anak muda beberapa hari yang lalu, hari Jumat, saya tanya, Yesus lahir di mana? Saya dong bingung. Lahir, itu kan berat. Yesus lahir di mana? Bingung. Aduh, itu kasihan. Kan bilang Yesus datang 2 kali. Yang pertama sudah datang, lahir di mana? Di kandang. Kandang mana? Saya tanya lanjut, saudara. Kandang domba. Kandang domba itu di mana? Dia pun tempat. Bingung saudara. Kandang domba itu ada di Batak Tejo, ada. Ya, saudara. Ya. Ingat baik-baik saudara. Jadi ajaran itu penting sekali. Ada banyak orang Kristen saya tidak tahu apa-apa. Karena itu ajaran ini kita tidak boleh lupakan. Makanya selalu ingat baca firman, ya toh. Selalu diperintahkan baca Alkitab, dengar khotbah baik-baik, supaya jangan sampai tidak tahu. Ya saudara, supaya mengertilah hal-hal sepotong yang kicik-kicik ini, kita harus paham, kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti kan bahaya, saudara, sangat bahaya sekali. Ya. Karena itu ingatlah baik-baik. Kita ini bukan menjadi Kristen saja, kita ini menjadi murid. Dimuridkan. Dimuridkan. Kita dimuridkan itu berarti berkaitan erat dengan ajaran. Nah saudara dan saya, kita diperintahkan untuk begitu. Memuridkan orang, bukan mengkristenkan orang saja, tetapi memuridkan. Setelah dia jadi Kristen, dia harus jadi murid yang diajar, dididik, dinasehati, diberi pengertian. Karena itu saudara, kita belum bisa berhenti waktu hanya orang itu memberi diri dibaptis. Kita tidak bisanya berhenti sampai di situ. Karena tugas kita belum berakhir waktu dia dibaptis. Kalau dia dibaptis itu tanda dia menjadi saudara orang Kristen. Dia masuk dalam kelompok Kristen. Tapi dia mesti diajar lebih daripada sekedar dia hanya dibaptis. Karena ajaran baptisan itu ajaran awal, tanda pertobatan, Alkitab bilang. Tapi selanjutnya ada banyak yang mesti dia ketahui dalam kekristenan, saudara yang diberkati. Kalau tidak bisa. Makanya perintah Tuhan Yesus jelas. Perhatikan ayat firman Tuhan berikut, Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu baru sampai situ. Itu tahap 1. Tahap 2, lihat ayat 20. Ajarlah mereka, itu jelas. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar, saudara. Jadi tidak bisa berhenti.
Kalau kita berhenti di Mandek Baptis selesai, percuma. Ya. Karena kekristenan itu bukannya sekedar mentobatkan orang, mengkristenkan orang, tetapi memuridkan orang. Itu prinsip. Makanya pelayanan itu tidak ada habis. Pelayanan itu tidak ada akhirnya. Karena prinsip kita adalah memuridkan, mengajar, memuridkan, mengajar terus menerus. Ini kapan habis? Tidak ada habis. Saudara yang diberkati itu. Karena ada banyak orang yang belum terima ajaran Tuhan dengan baik. Mereka ada di gereja, mereka sebenarnya belum menerima ajaran firman. Mereka belum menerima pengajaran Tuhan dengan baik. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, karena itu ingatlah baik-baik betapa pentingnya orang Kristen itu melayani Tuhan. Karena melayani berarti saya memuridkan orang lain. Saya bukan mengajak orang jadi Kristen, tetapi saya memuridkan. Makanya saya selalu ajak saudara untuk kenapa? Ajak terus orang-orang Kristen datang beribadah. Karena kita tidak sedang meng-GSJ-akan dia. Kan dia sudah Kristen toh? Kita tidak meng-GSJ-akan dia, tetapi kita mengajar dia. Buat apa meng-GSJ-akan? Tetapi saudaraku, dia tidak mengerti ajaran. Buat apa? Saudara, lebih baik dia mengerti ajaran. Kita adalah mengajar, memberitakan Injil supaya dia tahu kebenaran yang sesungguhnya, dia tahu firman yang sesungguhnya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini hal yang kita tidak boleh lupakan. Ya. Sebab kalau tidak, maka kita berpikir bahwa Yesus Kristen bikin apalah. Jangan, ini persoalan ajaran, persoalan kebenaran. Soalnya ini, berapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti sama sekali tentang kebenaran firman Allah. Ya. Tadi saya baru bicara hal-hal yang secara hurufiah. Yesus lahir di Bethlehem, Yesus disalibkan di Golgota. Itu kan hal-hal hurufiah, belum sampai kepada makna-makna dalamnya lagi. Kalau saudaraku yang lebih dalam lagi, apalagi itu berat. Nah, orang Kristen harus memahami. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya sudah melayani dari tahun 2001 sampai ini hari ini. Ya, sudah 20 tahun melayani Tuhan, tetapi saya juga belajar banyak. Makanya tadi saya bilang khotbah antikris belum selesai, karena saya juga pusing tujuh keliling waktu susun itu, saudaraku yang diberkati. Sampai sudah mengantuk juga ya, tapi tidak mengerti, belum paham ya, sudah cari banyak sumber masukan, doa dan segala macam ya, saudara. Tapi sekali lagi tidak ada berhenti. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kita terus mengerti kebenaran. Itu adalah sesuatu yang akan membuat kita tidak berhenti melayani Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, melayani itu bukan mengkristenkan. Melayani itu bukan meng-GSJ-akan orang. Tidak. Sekali lagi, melayani itu adalah mengajar orang. Terima kasih kalau dia mau menjadi anggota gereja ini. Terima kasih kalau dia menyatakan diri dan bergabung, saudara. Itu tidak jadi soal. Tetapi fokus utama kita adalah dia mengerti ajaran itu. Dia mengerti kebenaran itu. Dia mengerti firman itu dengan baik. Itu adalah fokus utama kita melayani Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, meski saudara sudah terlibat dalam pelayanan diakonia, pelayanan altar, tetapi belum bersaksi dan memuridkan, sesungguhnya saudara belum melayani. Saya bilang begitu. Karena puncak dari melayani itu adalah bersaksi, dan orang mesti jadi murid. Itu baru benar. Jadi kalau kita sudah pelayan altar, saudara yang diberkati Tuhan, tapi kita belum bawa jiwa kepada Tuhan, maka kita sebenarnya belum jadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Karena Tuhan tidak minta kita melayani dia hanya untuk saudara menyanyi puku tangan ya saudara. Tuhan tidak hanya minta kita saudaraku jadi saksinya di gereja kita saja. Tuhan tidak hanya minta kita bermain musik saja. Tuhan tidak kita minta hanya bersaksi di gereja saja, tapi Tuhan mau kita membawa jiwa bagi Tuhan. Tuhan mau kita menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah cita-cita Tuhan. Itu kemauan Tuhan buat kita. Makanya ada orang-orang tertentu yang ekstrim mengatakan begini, kalau kita pulang kembali ke surga, Tuhan tanya berapa jiwa yang kau telah bawa. Ya, saudara yang diberkati. Meskipun pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak maksud saya tidak 100% benar ya, saudara. Tetapi ini adalah sebuah pukulan. Adakah kita betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa jiwa bagi kerajaan Allah, saudara? Karena mahkota kita adalah jiwa-jiwa itu. Mahkota kita adalah jiwa-jiwa itu.
Jadi kalau saudara mau dapat mahkota, jiwa-jiwa itu, Paulus berkata, jiwa-jiwa itu mahkotaku. Orang percaya itu mahkota kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, hari ini sekali lagi, mungkin kita semua sudah terlibat di dalam pelayan altar. Saya juga mengajak semua untuk melayani, tapi ingat, pelayanan altar diakonia saja tidak cukup. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Itu adalah cita-cita kekristenan. Makanya Yesus itu tidak pernah hanya melayani soal misi diakonia saja, tapi dia selalu melayani soal bagaimana firman itu diberitakan, ajaran itu disampaikan. Itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia kasih makan 5.000 orang, tapi setelah dia kasih makan, dia khotbah mereka habis-habisan. Jadi bukan hanya saja menolong, memberkati mereka yang membutuhkan itu, tetapi lebih daripada itu, kebutuhan rohani harus dicukupi, kebutuhan rohani harus dipenuhi. Kalau tidak, maka saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa jadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi jangan hanya batas di sini, jangan hanya batas di sini, mesti naik sampai bersaksi dan memuridkan orang. Itu penting. Saudara yang diberkati Tuhan, Kisah 6 ayat 3. Sekarang kita pindah di Kisah 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara, kalau tadi kita pertanyaannya mengapa, sekarang kita pertanyaannya bagaimana. Tadi mengapa kita melayani? Ada 2 alasan, ya. Karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Yang kedua, karena kita harus memuridkan orang lain, makanya kita harus melayani. Yang kedua, bagaimana kita melayani? Saudara, ayat yang tadi mengatakan dengan jelas bahwa pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Itu penting sekali, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, untuk melayani. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sebut dengan begini, orang melayani itu butuh karakter Kristus. Terkenal baik, penuh roh, hikmat, itu karakter Kristus, saudara. Itu karakter Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau melayani, melayanilah dengan karakter Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa kita inilah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau surat itu kita ganti dengan kata firman yang terbuka, Alkitab yang terbuka. Jadi saudara, ini Alkitab yang terbuka, firman yang terbuka. Lewat apa? Karakter kita, manusia kita ini, saudara. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ingat, karakter kita harus mendukung. Kalau karakter kita tidak mendukung, ya susah, saudara yang diberkati. Karakter itu penting sekali. Kemarin saya mengukuhkan badan pengurus PMK Poltek Negeri Kupang, saudara. Jumlahnya kurang lebih ada 40 orang yang akan melayani di tahun 2021-2022. Ya saudara, saya sampaikan ini firman, salah satu tema yang mereka angkat adalah soal melayani, dan saya kutip ayat ini juga untuk menjadi dasar pelayanan mereka. Mesti jadi orang yang berkarakter Kristus. Kalau tidak karakter Kristus di dalam hidup ini, bahaya, saudara. Sama seperti yang tadi saya saksikan itu, si akun palsu yang inbox saya, ya saudara. Dia punya kepahitan dengan pendeta. Karena itu pendeta hamilin depo adik, saudara. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat orang menilai bahwa, oh ternyata pendeta model begini, ini karena mana? Karakter Kristus itu menjadi penting. Memang tidak semua orang itu 100% hebat, tidak. Ada orang punya titik kelemahan, ya saudara. Di dalam Alkitab juga bicara begitu, ya. Dikatakan itu Yohanes, Yakobus itu Boanerges, artinya guru. Artinya apa itu? Dia sering meledak, kadang-kadang emosi kumat. Makanya Yesus bilang mereka anak guru.
Simon, Yesus sebut namanya Petrus. Kenapa Petrus? Oh, itu artinya batu karang. Saudara, batu karang itu menyangkut karakter Petrus yang keras, susah dirubah. Itu Petrus, saudara yang diberkati. Jadi ingat baik-baik, berkarakter Kristus itu tidak berarti Anda sempurna, plak-plakan seperti Kristus. Kadang-kadang memang saudara yang diberkati ada titik-titik kelemahan kita, tetapi itu bukanlah sesuatu yang prinsipil, sesuatu yang bukan dihidupi, sesuatu yang bukan menjadi gaya hidup. Itu beda, saudara yang diberkati Tuhan. Orang karakter Kristus itu harus menjadi gaya hidup. Kalau saudara kadang-kadang marah, emosi, pukul orang, ya saudara yang diberkati, itu sekali lagi bukan menandakan bahwa saudara tidak ada karakter Kristus. Terkecuali tiap hari saudara marah, tiap hari marah tidak ada alasan, tiap hari habok orang, itu bukan karakter Kristus. Karakter Kristus itu sekali lagi tidak berarti kita ini sempurna, plak-plakan sama seperti Yesus. Toh kita masih manusia daging. Yesus manusia tidak berdosa. Kita manusia daging yang punya potensi dosa masih ada dalam diri kita. Tetapi paling tidak kita tidak menghidupi karakter yang tidak baik itu. Makanya saudara, waktu bicara soal melayani, Rasul Paulus mengkaitkan pelayanan itu dengan perubahan hidup atau karakter. Mari lihat ayat ini, Roma 12 ayat 7 lebih dulu. Perhatikan 7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan dan terus. Ini melayani. Ya sudah, 7-8 itu bicara pelayanan. Tapi perhatikan di ayat sebelumnya, sebelum Paulus bicara soal melayani, Paulus bicara soal karakter. Dikatakan dalam ayat itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tidak boleh serupa dengan dunia. Beberapa hari yang lalu saya bikin tanggapan soal orang Kristen yang menyanyi lagu dunia di dalam gereja, saudara. Ya, itu namanya, itu gila, saudara. Bagaimana nyanyi lagu dunia di dalam gereja, dalam kebaktian lagi, saudara. Lalu bukan hanya nyanyi untuk jecot, tapi nyanyi itu menjadi sesuatu liturgi dalam kebaktian. Itu berarti susah dengan dunia. Ini berarti benar-benar bertentangan dengan karakter Kristus. Saudara, saya mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan berikan tanggapan lagi buat mereka yang sudah jadi pendeta tetapi tato badan penuh. Saya sudah susun 5 tanggapan penting. Dan saudara yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan lewat YouTube dan Facebook. Ada banyak orang Kristen sudah jadi hamba kok tato penuh badan. Saudara, itu namanya tidak beda dengan dunia. Dunia tato juga tato. Itunya di mana? Lalu dong Allah, kita melukis tubuh. Lukis tubuh, lu lukis di tembok sana banyak. Lu pun tubuh itu yang dilukis. Kalau kau pun tubuh itu kurang indah, maka sejak awal dia sudah tato memang kau dari lahir. Yang diberkati, kenapa mesti tato lagi? Saya sudah menemukan alasan-alasan yang alkitabiah, alasan-alasan latar belakang. Saudaraku, tato itu dimunculkan tahun berapa? Saya selidiki dengan baik dan untuk katakannya lewat YouTube. Dunia terjadi nanti, saudara yang diberkati. Saya akan bongkar ini semua, ya, karena ada banyak orang-orang mengajar, ini pendeta loh, hamba Tuhan ini. Atau bilang dia nakal terlambat itu. Orang sudah nakal dari dulu, lu jadi pendeta baru nakal. Nakal terlambat itu, saudara yang diberkati. Iya. Kalau orang belum bertobat atau itu masuk akal. Orang belum bertobat pakai acting masuk akal. Jadi kalau dia bertobat dia pun tato masih ada, yang mau bilang apa? Saudara, dia bertobat dia pun telinga mas lobang, mau bilang apa? Itu kan dulu. Tapi lu jadi pendeta, lu sudah jadi hamba Tuhan bertato. Ini kan waktu berat sekali. Baru dong
Kan jemaat tidak ada yang protes, jemaat juga terima-terima saja. Saya bilang jemaat dengan pendetanya gila sama-sama. Saudaraku, iyalah. Yang bela-bela juga katanya jemaatnya. Saudara yang diberkati itu, aduh, ini jemaat juga memang kepengen tato. Jadi itu gereja tuh mungkin semua orang yang masuk hanya orang yang kepengen tato. Kalau orang masuk waras-waras, ini sudah pasti iman, dangkal pengertian, dangkal pengetahuan soal Alkitab. Saudara yang diberkati, karakter Kristus itu mesti beda, tidak boleh serupa dengan dunia. Bagaimana kamu melayani tapi serupa dengan dunia? Saudara yang diberkati Tuhan, tidak boleh ya. Jadi ada alasan-alasan Alkitabiah yang jelas. Rapat beberapa tahun yang lalu saya bicara ini di rapat, saudara. Saya minta tanggapan dari Badan Pengurus Daerah tentang persoalan ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Tapi saya lihat tidak terlalu tanggapannya baik, saya akan ngomong lewat YouTube. Saudara yang diberkati. Karena ini kebenaran yang tidak boleh disembunyikan. Ini firman Allah. Betapa pentingnya hidup kekristenan kita itu berkarakter Kristus. Kalau saya tato, saudara, bagaimana saya mau bilang jemaat jangan tato? Tidak mungkin itu, saudara. Kalau saya masih pesta pora, bagaimana saya bisa bilang jemaat jangan pesta pora? Kalau saya masih main judi, bagaimana saya bisa bersaksi jangan main judi? Itu akan bertentangan sekali, saudara. Makanya karakter itu penting. Karakter itu sesuatu yang penting sekali. Jadi hari ini sekali lagi jemaat Tuhan, saya akan selalu kasih contoh bagaimana Bapak bisa tegur anak jangan rokok, tapi Bapak kereta api jalan terus ya. Orang timur bilang nasbo terus ya. Kalau dia setarik terus benar. Anak dengar ya, jangan rokok ma Bapak tuh tangan begini, jangan rokok. Misalnya mungkin saudara lu larang tapi lu ada pegang, itu contoh nyata, surat terbuka. Tidak bisa. Larang itu mesti jangan lakukan dulu. Sama seperti Anda larang anakmu jangan maki, tapi mampu maki tiap hari. Anak-anak sekarang kadang-kadang pintar, oh. Ya, saudara. Iya. Saya ini karena tidak mau terlalu banyak soal jawab dengan itu yang survei datang tanya ada WC di mana, ada apa di mana. Itu kan ada survei sekarang ini. Jadi sudah mereka datang ini sudah 2 kali. Saya kepala pusing hanya sambut dong ini. Jadi saudara yang diberkati waktu datang Kevin ini ada main di sebelahnya saya, main game. Tapi dia telinga ini menyala. Jadi saudara yang diberkati dia tanya saya, WC? Ya ada. Duduk atau jongkok? Duduk. Sudah dibersihkan berapa kali dalam 1 minggu? Ya kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Saya bilang begitu. Oh ya. Selokan ada? Ada. Lalu ada piara ternak? Sekarang sudah terlalu panjang banyak. Saya bilang ini kalau dia tanya piara ternak lagi, berarti dia tanya kandang ada tidak? Kasih makan ternak berapa kali sehari? Kan panjang, saudara. Karena saya malas jawab panjang, saya bilang begini, tidak ada. Kevin langsung sambung, bebek itu Bapak. Aku maksudnya supaya cepat pulang sudah. Ini satu bilang lagi bebek lagi, bebek makan gigi lihat dia nih. Susah saudara, anak-anak tuh kadang-kadang memang dong lihat kan apa yang gue ngomong ya saudara. Jadi saya tidak bisa akhirnya jalan tanya sudah lah, bebek ada nah ya, saudara. Padahal saya maksud itu kan bebek ada jauh di kan di Sondengar juga, bebek petak-petokan di Sondengar tuh. Jadi saya pikir ini habis pertanyaan. Sebab kalau saya jawab lagi ada, dia tanya apa itu bebek ya toh, jawab pertanyaan lagi berikut, kandang ada tidak Bapak? Ada. Dibersihkan berapa kali sehari? Itu tanya semua mendetail. Nah sudah, kasih makan apa? Kasih makan ini panjang.
Makanya saya malas jawabannya Pak. Yang saya jawab tidak ada. Satu jawab bebek. Aduh. Ini satu jawab bebek, dia mama di belakang lagi tambah anjing itu. Sudah. Memang kadang-kadang ya saudara. Jadi ingatlah, memang hidup ini kita harus jadi teladan ya saudara. Memang susah kalau kita tipu, sudah. Ini orang pulang beta marah. Dari tadi tuh bapak lu jangan sambung-sambung, lu sambung akhirnya bikin. Bapak tipu nah, bapak bilang bebek ada nah. Sudah. Right? Jadi memang kita ini jadi contoh. Jadi susah kalau kita tidak jadi contoh, jadi soal ya sudah. Jadi saya menyerah, sudah. Memang kok saya susah lah nah. Menyerah ya saudara. Jadi karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik dalam hidup sehari-hari ini, yang penting kita memberi teladan saja. Karakter kita itu penting. Saya lagi kerja-kerja plafon di rumahnya Pak Sila, saudara. Itu orang dari mana ini? Dari ini datang. Di situ mau bikin pajak mobilnya Pak Sila. Ya, telepon. Dia pun kawan telepon. Oh ya bagaimana? Nah, Mam Tua Alor ada siram-siram bunga di puskesmas, pustu. Begitu dia jawab, ini orang tanya, lu posisi ada di mana? Itu orang yang telepon tanya, lu posisi ada di mana? Woi kawan, beta ini ada di jalan nih. Jadi lu jangan telepon dulu, nanti kau celaka lah ini. Padahal dia ada berdiri ini. Dia ada berdiri, dia ngomong bilang, langsung Mam Tua yang ada siram-siram bunga. Mam Tua langsung sambung, wih ini barang ini memang bikin kotong omong kosong terlalu banyak Sudah. Itu orang yang mau datang bikin pajak muka kici saudara ya. Karena memang kadang-kadang saudaraku, orang bisa saja melakukan sesuatu dipikir orang tidak tahu, tapi itu sekarang menjadi cermin bagi orang lain. Kita anggap itu sepele, tapi dengan begitu orang sudah cap kita. Wah ini kadang-kadang tidak bisa dipercaya nih orang nih ya saudara ya, tidak bisa dipercaya. Nah karakter Kristus itu menjadi penting supaya kita dari hari ke hari bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi waktu Anda bicara, Anda ajak orang, Anda bersaksi, bicara firman, orang tidak akan bilang omong kosong, orang tidak ragu ya. Karena memang kita punya karakter Kristus yang baik, karakter Kristus yang menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah ini cara kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Yang berikut saudaraku, karakter yang dituntut itu ayat ini, antara lain itu saya sebut punya nama baik. Ada beberapa ayat yang saya kutip. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga. Ya saudara, Pengkhotbah 7, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ini ayat-ayat tentang bagaimana kalau kita punya karakter Kristus. Jadi kalau saudara punya karakter Kristus tuh, itu seperti sebuah nilai yang mahal sekali. Ya, nilainya mahal. Jadi punya daya tarik tersendiri. Orang dengar namamu saja, orang sudah tahu, oh ini orang ini luar biasa nih, karakternya bagus ini. Jadi orang akan tertarik. Kalau orang tertarik dengan kita, maka tentu sudah itu menjadi kesempatan, peluang yang baik untuk kita bisa bersaksi tentang Tuhan, untuk kita bisa menyatakan tentang Kristus. Tapi kalau nama kita saja orang dengar, orang sudah tidak suka, apalagi lihat kita pemuka. Dengar nama saja dia sudah tidak senang. Nah saudara, maka itu menjadi kendala, faktor kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa bersaksi. Tapi kalau nama kita bagus, harum, saudaraku yang diberkati, itu sesuatu yang bernilai tinggi ya. Penuh dengan Roh Kudus, itu karakter Kristus. Dan hikmat, jadi harus penuh dengan roh. Ada orang baik tapi tidak penuh Roh Kudus, tidak punya hikmat. Hikmat di sini tentu bicara tentang hikmat sorgawi. Jadi penuh Roh Kudus harus dan hikmat. Jadi jangan hanya baik saja, terkenal baik tapi tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa. Kenapa saudara yang diberkati? Karena kebaikan saja itu hanya bisa menggugah orang, tetapi untuk membawa orang menjadi percaya kepada Kristus itu butuh Roh Kudus, itu butuh hikmat Allah. Jadi kalau cuman baik saja itu cuman menggugah. Menggugah itu artinya menarik, mempesona orang ya. Tetapi untuk membuat orang mengalami sesuatu dengan Tuhan, itu butuh Roh Kudus, butuh hikmat Allah. Saudara yang diberkati, makanya di dalam kelas homiletik saya akan sampaikan begini. Tipe pengkhotbah itu ada dua, saudara. Ada pengkhotbah yang dia belum khotbah,
tapi orang lihat saja dia, orang sudah suka. Saudara, dia baru bicara sedikit saja orang senang. Itu ada orang tipe begitu. Itu memang sebuah talenta bawaan, ya saudara. Tapi ada tipe yang kedua, saudara yang diberkati. Tipe yang kedua itu adalah dia buat orang terkesima, orang lihat dia sudah senang. Tapi lebih daripada itu, dia penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Jadi karena orang suka lihat dia, orang senang lihat dia, saudara, orang datang, orang suka ketemu dia. Begitu ketemu dia, dia kesempatan karena dia penuh Roh Kudus, dia penuh hikmat, maka orang itu dijerat dengan kuasa Tuhan, dikeram dengan kuasa Tuhan, sehingga orang-orang itu bisa menjadi percaya dan mengenal Tuhan dengan baik. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya karisma, tetapi lebih penting daripada itu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi karisma itu yang tadi saya katakan, nama harum, kita bikin sesuatu yang menyenangkan bagi orang, ya. Orang suka, pokoknya lihat kita tuh orang senang lah, ya saudara. Lalu yang kedua ingat, tapi saya harus penuh Roh Kudus. Karena cuma lihat orang senang itu belum, hanya bawa orang kepada daya tarik, hanya bawa orang kepada sesuatu yang berkarisma. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengajar dengan roh dan hikmat. Mengajar dengan roh dan hikmat itu menjadi penting. Sebab dengan roh dan hikmatlah orang bisa dibawa kepada pertobatan dengan sungguh. Makanya kitab Kolose mengatakan begini dalam kitab Efesus, saudara, Efesus 5 dan Kolose. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Rohku, Roh Kudus. Lalu di ayat 19 saya tidak kutip, tapi di sana dikatakan nyanyikanlah nyanyian syukur, berkatalah seorang terhadap yang lain. Nah, itu berarti bersaksi. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus, dia bersaksi itu akan luar biasa. Menyanyi juga bukan hanya sekedar ajak orang menyanyi, tapi menyanyi dengan kuasa, menyanyi dalam pengurapan, itu beda sekali, ya saudara. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini hikmat, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita ini penting sekali, ya. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang mungkin punya daya tarik, tetapi Anda dan saya jangan punya hanya daya tarik. Nama baik sudah bagus, perbuatan baik sudah bagus, tetapi lebih daripada itu kita harus memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, roh hikmat di dalam hidup kita. Karena kalau ada Roh Kudus dan roh hikmat, itu akan membuat orang justru menjadi percaya kepada Tuhan. Ya saudara, jika karunia adalah sesuatu yang baik, tetapi lebih penting di atas karunia adalah karakter, ya. Jadi karunia itu baik, tetapi karakter itu lebih baik. Kesimpulan kita pada hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, maukah kita semua melihat pelayanan semakin berkembang? Kalau saudara mau, ingat, maukah jiwa kita melihat banyak jiwa diselamatkan? Kalau kita mau, kuncinya adalah sama-sama kita melayani. Sama-sama kita melayani. Saya ulang, karena tuayan sudah menguning, siap untuk dituai. Kenapa saya harus melayani? Karena saya diminta untuk memuridkan orang lain. Bagaimana saya harus melayani? Ingat, dengan karakter Kristus di dalam hidup saya. Karakter Kristus itu bagaimana? Ada dua hal penting. Karakter Kristus itu bicara tentang bagaimana, saudaraku, kita menyatakan tentang Kristus dalam hidup kita. Perbuatan baik kita, saudara, nama baik kita. Tapi lebih daripada itu, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, roh hikmat. Maka ada banyak jiwa akan diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari pemain musik semua maju ke depan dan kita akan syukuri firman Allah. Satu pujian kita akan naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan ini pujian. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan kita mau melayani Dia dengan sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan, pujian ini mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan, karena ada waktu di mana kita tidak berdaya lagi. Kalau kita tidak berdaya, sudahkah kita menyelesaikan kewajiban ini? Ingat, melayani itu adalah kewajiban.
Melayani ingat bukan hanya di altar. Melayani bukan hanya saat Anda pimpin pujian. Melayani bukan hanya saat kita memainkan musik. Melayani bukan hanya saat kita ada di gereja dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tapi dalam semua aspek kehidupan kita. Di mana saja, biarlah kita boleh menyatakan Tuhan, menyatakan Kristus, supaya banyak orang boleh menjadi percaya. Kita rindu ajaran firman itu, kita rindu kebenaran itu dapat menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh menjadi komitmen kita, menjadi pernyataan kita di hadapan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Karena kami mau hidup ini jadi berkat. Ini komitmen kami, ini pernyataan kami Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Ajar kami untuk tidak jadi Kristen yang tidak melayani, vakum. Oh Tuhan, tolong kami semua supaya mulai bergerak, mulai berpikir tentang ladang yang sudah menguning, mulai melihat jiwa-jiwa yang siap dituai. Tolong kasih hati kami seperti hati Tuhan Yesus, hati yang mau berkorban. Terima kasih Bapa di sorga, hamba sudah berhenti bicara atas namamu, tapi biarlah Roh Kudus akan terus bicara, menyatakan firman, terus bekerja, terus menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Semua kita yang sudah diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Baik, kita akan siapkan korban persembahan kita. Sebelum kita memberi, saya minta Bapak Yansen berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi lebih baik daripada hari yang ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberi perpuluhan kolektif janji iman Tuhan. Mari Tuhan berkati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Kita angkat pujian tiada berkesudahan. Selalu baru akan
saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah hadir dan juga para pelayan Tuhan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.